Dan ini dicontohkan di dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla." Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, wa aiqadha imra'atahu fa shallat. Dan dia bangun cuma bukan untuk dirinya sendiri, dia bangunkan istrinya untuk ikut salat malam. Fa in abat, seandainya istrinya menolak untuk bangun, nadhaha fi wajhihal ma, maka dipercikkan sedikit air ke mukanya. Agar apa? Agar si istri bangun ikut salat malam. Begitu juga sebaliknya. Di lanjutan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rahimahullahu imra'atan qamat minal laili fa shallat." Allah juga merahmati para istri yang bangun di tengah malam, kemudian dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aiqazat zaujaha fa shalla. Dan dia bukan salat untuk dirinya sendiri, tapi juga membangunkan suaminya agar ikut salat malam. Fa in aba, seandainya suaminya enggan untuk bangun malam untuk salat, nadahat fi wajhil ma, maka dipercikkan sedikit air ke muka suaminya agar suaminya bangun ikut salat malam. Maka muncul pertanyaan berikutnya, kalau memang kita mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita, kemudian kita beribadah bersama dengan keluarga kita, yang paling berat adalah ibadah hati. Yang paling berat adalah ibadah hati. Kalau seandainya, mohon maaf nih Pak, kita berandai-andai salat kita lebih rajin dari istri kita, sama-sama masuk surga, kira-kira levelnya sama atau beda? Sama-sama sholat, cuma kita lebih rajin dibandingkan istri kita. Kita sholat di masjid di awal waktu, sedangkan istri kita tetap sholat tapi di akhir waktu. Anak kita juga sholat, bahkan ada yang bolong-bolong, na'udzubillah. Iya, sama-sama masuk surga. Pertanyaannya, kira-kira levelnya sama nggak? Kira-kira levelnya sama nggak? Tingkatan surganya akan sama nggak? Akan berbeda. Orang yang rajin sholat bisa jadi tingkat surganya lebih tinggi dibandingkan istri kita yang mungkin sholatnya agak kurang gitu. Sholatnya hanya di akhir waktu. Dan yang paling berat adalah, mohon maaf Pak, masalah ibadah hati. Dan di hadis ini sudah dikisahkan, dicontohkan kepada kita, kalau saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak satu sama lain untuk berbuat kebaikan, kan harusnya lapang hati, harusnya lapang dada. Sekarang saya tanya, kalau misalkan bapak bangun tahajud duluan, kemudian bangunin istrinya nggak mau bangun, udah kita cipratin air juga, masih nggak bangun juga, pertanyaannya sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakit hati. Sekarang saya balik Pak kasusnya, seandainya istri kita bangun duluan sholat tahajud, kemudian kita dibangunin sama istri kita nggak mau bangun, kemudian dipercikkan sedikit air ke muka kita, pertanyaannya marah nggak? Lah kenapa marah? Kan tujuannya mau masuk surga bareng gitu. Gimana mau masuk surga bareng sedangkan diajak beribadah aja masih marah? Contoh yang paling sederhana lagi begini Pak, kalau misalkan kita lanjutkan lagi nih ke ke hadis berikutnya. Kalau misalkan kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kemudian takwa kita bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk keluarga kita, maka muncul pertanyaan, ibadah apa lagi yang harus kita lakukan di bulan Syawal setelah selesainya bulan suci Ramadan? Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ini baru tanggal 24. Masih ada kurang lebih sekitar 6 hari lagi. Yang belum masih bisa ngejar nih. Kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka puasanya itu pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Bayangkan, dalam 1 bulan ada 30 hari, hanya disunnahkan 6 hari saja untuk kita berpuasa. Dan itu pun bukan 6 hari berturut-turut, itu bisa kita pilih tuh dari awal Syawal, bisa selang-seling 2/2 hari, bisa selang-seling per 3 hari, bisa selang-seling pas kita lagi nggak ada jadwal atau kita lagi senggang, itu dipersilahkan kepada kita. Maka muncul pertanyaannya, mampukah kita untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal? Ini jadi pertanyaan. Sanggupkah kita untuk berpuasa di bulan Syawal? Nah ini jadi pertanyaan. Karena mohon maaf, kebanyakan dari masyarakat kita itu meninggalkan sunnah
puasa di bulan Syawal. Karena apa? Saking terlalu bahagianya setelah 30 hari disuruh puasa, kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, mereka akhirnya tidak mau berpuasa. Na'udzubillah. Muncul pertanyaannya begini, Pak. Kalau memang kita tidak sanggup untuk puasa sunnah, maka apalagi yang harus kita lakukan? Maka sebelum kita bahas ke materi berikutnya, maka tolong sadarkan diri kita masing-masing. Kalau kita tidak sanggup berpuasa sunnah, maka tanyakan kepada diri kita. Kita masuk kelompok yang mana? Kelompok yang tidak sanggup berpuasa sunnah di bulan Syawal, atau kelompok orang yang tidak mau berpuasa sunnah di bulan Syawal? Termasuk kelompok yang mana? Yang tidak sanggup atau yang tidak mau? Nah, itu silahkan dijawab masing-masing. Yang saya khawatirkan adalah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta waktu 6 hari saja di bulan Syawal, ternyata kita tidak mau, atau termasuk kelompok orang-orang yang tidak mau untuk berpuasa di bulan Syawal. Na'udzubillah. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam diri kita. Ini setelah Ramadan. Anggap kerjaan kita berat, kita ada penyakit yang emang tidak menjadikan kita tidak bisa berpuasa di bulan Syawal. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Maka dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi kalau kita nggak bisa mengerjakan yang sunnah, nggak mampu atau nggak sanggup untuk mengerjakan yang sunnah, maka cukuplah bagi kita kerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi yang wajib jangan ditinggalkan. Udah yang sunnah kita nggak sanggup kerjain, yang wajib ditinggalin. Nah, ini yang jadi masalah. Yang ini. Kalau kita bermimpi untuk bisa masuk ke surganya Allah bersama bareng dengan keluarga, sedangkan yang sunnah kita nggak kerjakan dan yang wajib kita tinggalkan, nah ini yang bahaya. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, na'udzubillah. Maka muncul bahasan menarik seperti ini. Kalau memang kita bisa mengerjakan yang wajib-wajib saja, pertanyaannya, apakah cukup kita masuk ke surganya Allah dengan yang wajib-wajib saja? Ini jadi pertanyaan. Yang itu. Kalau memang, na'udzubillah, kita tidak sanggup untuk mengerjakan yang sunnah, kemudian kita hanya mampu melakukan yang wajib-wajib saja, maka pesan saya satu, tolong jauhi semua dosa-dosa kecil. Sekali lagi, kalau kita nggak sanggup mengerjakan yang sunnah, hanya mampu mengerjakan yang wajib saja, tolong jauhi dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa kecil ini mampu menghapuskan atau menghilangkan pahala wajib kita. Sampai akhirnya apa? Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kemudian kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kerjakan yang wajib-wajib saja. Sedekah yang kita lakukan sedekah wajib setahun sekali, zakat fitrah. Kemudian puasa yang kita lakukan yang wajib setahun sekali, puasa Ramadan. Salat yang kita lakukan yang wajib-wajib aja setiap hari, 5 waktu dalam sehari. Akhirnya apa? Hilang semua, karena ternyata banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dan ternyata dosa kecil itu menghapuskan semua pahala wajib kita. Sampai akhirnya na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang merugi, na'udzubillah. Karena contoh paling sederhana begini, Pak. Orang kalau melakukan dosa kecil itu gak berasa, atau ketika orang melakukan dosa kecil itu gak sadar. Contoh paling sederhana, masalah komunikasi aja. Kita nggak usah bahas yang lebih jauh atau yang lebih luas. Masalah komunikasi aja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita, wala taqul lahuma uff. Kalau kita lagi berbicara dengan orang tua, jangan bilang jangan berdecak, jangan ngomong entar, jangan ngomong besok. Kalau bisa dilakuin sekarang, lakukan sekarang. Pertanyaannya, pernahkah kita berbicara kasar dengan orang tua kita? Jadi pertanyaan, sadar nggak kalau kita berbicara kasar dengan orang tua kita? Sadar nggak kalau kita suka menunda permintaan orang tua kita, padahal pada saat itu kita mampu melaksanakannya? Sadar nggak kita melakukan itu? Jangan-jangan, na'udzubillah, selama ini kita punya orang tua, ternyata kita termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena salah satu ulama menjelaskan bahwa ciri anak durhaka adalah ketika orang tua enggan berbicara dengan anaknya
karena tahu ketika dia berbicara dengan anaknya, anaknya lebih galak dari orang tuanya, maka disitulah jatuh durhaka si anak kepada orang tua. Maka sekarang muncul pertanyaan, pernah nggak orang tua kita minta ke kita? Jangan-jangan orang tua kita nggak pernah minta ke kita. Karena apa? Karena tahu kalau minta ke kita sebagai anaknya, udah pasti ditunda. Kalau orang tua kita minta ke kita sebagai anaknya, udah pasti nggak dikerjain. Makanya akhirnya mereka nggak mau minta. Durhaka nggak kita? Durhaka. Sadar nggak? Nggak sadar. Bahkan contoh lain, masalah komunikasi antara suami dengan istri atau antara orang tua dengan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam satu hadis bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling lembut terhadap istri-istrinya. Bayang garis bawah ini. Lembut, orang yang paling lembut, manusia yang paling lembut terhadap istri-istrinya. Jadi istrinya lebih dari satu. Gitu. Itu Rasulullah nggak pernah ngomong kasar sama istrinya. Padahal istrinya lebih dari satu. Sekarang pertanyaannya, kita Pak, punya istri berapa? Satu. Ngomong kasar nggak ke istri? Kadang saja tuh. Kadang apa sering? Oh sering. Berubah lagi jawabannya. Bayangkan, Rasulullah punya istri lebih dari satu, bahkan disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah sampai 9. Tapi nggak pernah ngomong kasar sama istrinya. Kita, istri cuma satu, komunikasinya itu kalau bicara kasarnya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau bapak berbicara kasar kepada istri, dosa apa enggak? Dosa. Sadar nggak itu dosa? Sadar. Tapi pas marah berikutnya dikerjain lagi nggak tuh dosa? Dikerjain. Maka tugas kita kalau nggak mampu mengerjakan yang sunnah dan hanya mampu melakukan yang wajib-wajib saja, maka tinggalkan dosa-dosa kecil. Karena kita nggak pernah tahu tuh, dan bahkan kita nggak pernah sadar. Karena dosa kecil itu ternyata bisa menghapuskan pahala wajib kita. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Maka hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena dosa kecil ini bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka belajarlah kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan amalan yang kecil. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan temannya, saya cuma sholat cuma 5 waktu aja, saya belum bisa ngerjain yang sunnah. Saya puasanya hanya puasa yang wajib saja, belum bisa mengerjakan puasa yang sunnah. Maka cobalah untuk istiqamah, walaupun dengan amalan yang sedikit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla." Karena amal soleh yang Allah cintai dari hamba-hambanya adalah ketika mereka rutin melakukan amal soleh, walaupun amal soleh itu hanya sedikit. Contoh yang paling sederhana, masalah sedekah saja. Masalah sedekah nih paling sederhana. Bapak sholat zuhur itu selalu di Masjid Al-Badar. Kemudian loket lewat tuh setiap sholat zuhur. Bapak setiap hari sedekah 2.000 aja tuh ke loket. Setiap hari zuhur. Itu lebih baik buat bapak daripada bapak sedekah 1 M sekali seumur hidup. Tuh. Jadi sedekah 2.000 setiap hari sampai bapak pensiun sholat zuhur, itu lebih baik untuk bapak daripada bapak sedekah 1 miliar cuma sekali seumur hidup. Jadi cobalah untuk istiqomah untuk hal-hal yang kecil. Karena sekali lagi, kalau kita sudah bisa istiqomah dengan hal-hal yang kecil, insya Allah untuk istiqomah untuk hal-hal yang besar itu lebih mudah. Karena sekali lagi begini Pak, yang paling berat itu memang istiqomahnya. Karena kadang kita suka kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sederhana begini. Bapak sholat ke masjid 5 waktu. Tujuannya supaya hidupnya, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Supaya tujuannya agar kerjaannya dipermudah. Supaya semua masalahnya semua masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak udah 5 tahun sholat ke masjid. Sudah 10 tahun sholat ke masjid, tapi nggak kaya-kaya. Sudah 15 tahun sholat ke masjid, rumah tangganya masih nggak harmonis. Pertanyaan saya, percuma nggak sholat ke masjid? Percuma nggak? Enggak percuma. Tapi ada nggak yang kecewa dengan sholatnya dengan niat begitu? Ada.
Karena itu tergantung dari iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tipis, na'udzubillah, dia sholat ke masjid karena dunia, sampai akhirnya dunianya dia tidak dapatkan, apa yang dilakukan? Ditinggalkan sholat ke masjidnya. Dan ini jangan sampai terjadi di dalam diri kita. Maka istiqomah itu penting. Apapun niat kita datang ke masjid, tetaplah istiqomah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun mimpi kita belum tercapai. Walaupun mimpi kita belum tercapai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan saya. Jangan sampai na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang terlena dengan pujian manusia. Karena mohon maaf, ini contohnya saya udah lihat langsung, bahkan ada orang-orang yang ketika mereka dipuji karena amal solehnya, sampai akhirnya apa? Mereka sombong di hadapan manusia. Mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu." Seharusnya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah puas dengan amal soleh yang mereka lakukan yang dia dengar dari orang lain. Maksudnya apa? Pujian dari orang. Oh, kamu rajin banget ya sholat ke masjidnya. Jangan merasa bangga dengan pujian tersebut. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai kita meninggal, sampai kita mati, dan ujungnya udah pasti masuk surga. Baru tuh kita puas. Gitu. Jadi puasnya kapan? Nanti kalau kita mati dan udah pasti masuk ke surga. Nah, selama belum pasti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah puas dengan amal soleh tersebut. Jangan pernah puas. Karena mohon maaf Pak, sekali lagi mohon maaf banget. Karena ada manusia yang merasa dirinya itu lebih soleh dibandingkan orang lain. Karena apa? Karena pujian. Gitu. Ada tuh kayak begitu. Contoh paling sederhana begini. Kadang kan orang taubat di hari tua ya. Udah pensiun baru rajin ke masjid. Pas lagi kerja nggak ke masjid. Saking rajinnya ke masjid, akhirnya dijadwalkanlah sama pengurus masjid agar jadi imam masjid. Ketika sudah jadi imam masjid, mulailah dipanggil ustadz di lingkungannya. Kemudian sekali waktu ketemu sama tetangganya, manggil namanya doang, nggak dipanggil ustadz. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Orang yang terbiasa dipanggil kiai, nggak dipanggil kiai, sakit hati nggak? Hati-hati itu. Makanya saya secara pribadi selalu memesankan, jangan pernah bangga dengan panggilan yang orang berikan kepada kita. Gitu. Kalau dipanggil ustadz, alhamdulillah. Nggak dipanggil ustadz pun nggak ada masalah. Gitu. Dipanggil kiai, alhamdulillah. Nggak dipanggil kiai pun nggak ada masalah. Seharusnya tidak menurunkan tingkat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi banyak di antara kita yang baru bisa baca doa, yang baru bisa baca Yasin, kemudian dipanggil ustadz, pas nggak dipanggil ustadz marah. Tuh, ada. Bahkan yang menariknya lagi begini, Pak. Ada kasus ketika dia tidak dijadwalkan di musola tersebut, gitu. Ini udah dipanggil ustadz nih, tapi nggak pernah dijadwalin jadi imam musola. Dia pindah ke tempat lain, gitu. Nggak mau sholat di situ. Ada sampai segitunya, na'udzubillah. Dan sekali lagi, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan lagi begini, ada orang-orang yang muncul kesombongan di dalam dirinya karena apa? Karena merasa ibadahnya lebih banyak dibandingkan ibadahnya orang lain. Nanti jangan sampai terjadi. Apalagi kemarin di bulan suci Ramadan, wah kita khatam 3 kali. Kemudian di bulan suci Ramadan kita nggak pernah putus sholat malamnya. Kemudian tahajudnya juga kita nggak pernah berhenti. Kemudian pada akhirnya muncul perasaan sombong, merasa bahwa oh saya lebih baik dibandingkan si fulan. Saya lebih baik dibandingkan fulana. Karena apa? Karena ibadah saya nggak putus-putus. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Karena sifat ini adalah awal mula lalainya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa lalai? Karena ketika seseorang beribadah, ketika muncul perasaan sombong di dalam hatinya, kemudian dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni ibadahnya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dan sekali lagi, jangan sampai setelah keluarnya kita dari bulan suci Ramadan, ternyata iman kita tidak bertambah dan na'udzubillah ternyata kita di situ-situ aja levelnya. Maka naikkan level ibadah kita sampai kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara masalah penyesalan. Karena yang namanya nyesal itu nggak pernah ada di depan. Pasti selalu di belakang. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-56. Ya hasrata ala ma faradtu fi janbillah.
Amat besar penyesalanku. Atas apa? Atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya, kalau memang belum bisa mengerjakan yang sunnah, maka fokuslah dengan yang wajib-wajib saja. Dan apalagi mohon maaf, ketika kita memang baru bisa mengerjakan yang wajib-wajib saja, maka tinggalkan perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara haram. Gitu. Tinggalkan. Karena kita tahu nih, kita baru bisa ngerjain yang wajib-wajib saja. Dan amal soleh kita belum tentu banyak. Maka tinggalkan perkara-perkara syubhat dan tinggalkan perkara-perkara haram. Dan ini dikuatkan di ayat lain dalam surah Az-Zumar ayat 58 Allah berfirman, "Lau annani karratan fa akuna minal muhsinin." Seandainya aku bisa kembali ke dunia, maka niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini ketika orang sudah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mereka lakukan? Mereka meminta kepada Allah dengan ucapan, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Agar apa? Agar kami bisa beramal soleh dengan amal soleh yang lain yang bisa kami lakukan, ya Allah. Tandanya apa? Berhati-hatilah kita dalam beramal soleh. Karena ada amal soleh yang salah. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan amal soleh karena ada amal soleh yang salah. Dan biasakan ketika kita ingin beramal soleh, maka biasakanlah amal soleh itu memiliki landasan. Jangan sampai kita beramal soleh dengan perasaan. Kalau kita beramal soleh dengan perasaan, mohon maaf, semuanya benar. Gitu. Tapi kalau kita beramal soleh berlandaskan dengan landasan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka hindari ibadah-ibadah yang berlandaskan dengan perasaan, bukan dengan dalil Quran dan Sunnah. Karena baru kemarin, ini mungkin di masyarakat sebagian mungkin nggak setuju dengan saya. Mungkin saya nggak ada masalah, insya Allah. Karena saya bukan termasuk yang seperti itu. Kemarin, mbak saya itu datang ke rumah saya, bilang begini, "Mas, saya mau pulang ke kampung, saya mau membangun kuburan orang tua saya. Karena udah mulai rata." Gitu. Kalau apa yang tidak diperbolehkan di dalam Islam? Saya bilang begini, kalau misalkan memang mau bikin pagar pakai batu bata, asal tanahnya nggak turun, kemudian dikasih batu nisan, itu aman insya Allah. Karena yang dilarang di dalam agama itu adalah membangun kuburan, gitu. Dibikin rumah, diubinin sampai tinggi, gitu. Nah itu yang dilarang di dalam agama. Kemudian beliau nanya lagi, kemudian Mas, kalau misalkan saya kan ngomong nih ke keluarga yang ada di kampung, katanya kalau mau benerin kuburan, katanya mesti puasa dulu, gitu. Kemudian saya sampaikan, Mbak, kalau Mbak mau puasa Senin Kemis, itu pahalanya gede, nggak usah pas mau bangun kuburan doang, kayak gitu. Jadi sekali-sekali saya sampaikan, kalau memang Mbak mau bangun kuburan karena memang sudah mulai rata, karena Mbak tinggal di Jakarta, maka silakan, kerjakan saja. Bahkan sunnahnya tanamkan pohonan, itu pun masih dalam perdebatan, gitu. Tanamkan aja pohonan, itu aja yang memang sudah umum dilakukan. Itu aja udah. Terus puasanya gimana? Nggak usah, gitu. Nggak usah pakai puasa-puasa. Iya, soalnya kalau nggak puasa nanti begini begitu. Ya sudah, Mbak mau puasa silakan, nggak juga nggak ada masalah. Kalau buat saya nggak usah puasa, yang itu. Cukup renovasi aja kuburannya biar rapi. Kalau sudah rapi ya sudah, tinggalkan. Doakan orang tuanya agar semua amal solehnya diterima oleh Allah dan semua khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Mbak, gitu aja, ya gitu. Dan jadi sekali lagi, kalau kita beribadah dengan perasaan, wah benar-benar aja, gitu. Puasa dulu. Emang salah orang puasa? Kan enggak. Tapi niatnya buat bangun kuburan, jadi salah nggak? Jadi salah. Gitu. Jadi sekali lagi, buat saya pribadi, ada amal soleh yang salah dan jangan sampai terjadi ini di dalam kehidupan kita. Dan kalau memang mau beramal soleh, maka beramal solehlah dengan landasan, dengan perasaan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah, dan semoga Allah jadikan keturunan kita keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, keturunan-keturunan yang muslih dan muslihah, dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangannya murni dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.